Hai guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang minggu depan ingin beribadah secara onsite, teman-teman dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin beribadah secara online, ibadah juga tersedia melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Sedangkan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara scan QR Code yang ada di layar. Sekian Youth News minggu ini, stay safe and God bless you. Hai guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama untuk kembali memuji dan menyembah Tuhan bersama teman-teman semua. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan kami ada hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami rindu untuk mengangkat suara kami memuji dan menyembah Engkau. Biarlah setiap pujian ini Tuhan bisa menjadi doa. Dan bisa menjadi deklarasi iman kami bahwa hanya Engkau Allah yang bertahta di dalam hidup kami. Dan kami siap meninggikan Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, buat teman-teman yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita mau katakan bersama. Amin. Mari sama-sama kita datang, kita memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kami mau menyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Sama-sama angkat tanganmu, serukan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Amin. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Sama-sama katakan. Ku datang padamu membawa hormat dan syukur. Kami menyatakan iman kami Tuhan. Kaulah kebanggaanku. Amin. Penyelamatku yang hidup. Sama-sama katakan. Seluruh bumi mengaku
kasih Engkau telah menyatakan kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau dahsyat berkuasa Tuhan, perbuatan-Mu heran. Amin, haleluya. Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Amin, Engkau dahsyat berkuasa, perbuatan-Mu heran. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus Raja. Nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang besar, seluruh bumi mengakui Yesus. Kami nyatakan dengan iman kami, Engkau Yesus Raja di atas segalanya. Yesus, Yesus Raja di atas segalanya. Kau Raja kami, Raja di atas segalanya. Berikan sorak-sorai yang termulia buat Allah kita. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi-Mu, Raja yang bertata. Oh, haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami Tuhan. Dengan iman kami menyatakan Engkau Raja di atas segalanya. Engkau Raja di atas hidup kami. Haleluya, terpujilah Engkau, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Hari ini kami bersama-sama menyatakan dengan iman kami Tuhan, Engkau bertahta di dalam hidup kami. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Yesus Tuhan. Oh, kami tinggikan Engkau, Yesus Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Yesus Tuhan. Oh, kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh ibadah NDC secara online. Aku berdoa Tuhan, Engkau memberkati setiap kami dan dimanapun kami berada, Engkau beserta kami. Berkati hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman Tuhan, supaya firman-Mu boleh benar-benar mengubahkan hidup dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengar dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Shalom NDC Youth, welcome back to NDC Online Service. Dan you know what, grateful, happy banget bisa melayani kalian semua secara online. Dan would like to encourage kita semua untuk senantiasa untuk selalu beribadah secara onsite. Habis ibadah, kita ada circle, kita bisa nongkrong, kita bisa hang out dan lain sebagainya. Well, cannot wait to see you guys secara onsite. Dan langsung aja guys, sepanjang bulan ini kita akan belajar mengenai my church, my home gitu ya. Gerejaku, rumahku.
Dan di minggu pertama, Ko Iwan sudah share firman Tuhan mengenai rooted in a local church. Pentingnya kalau kita mau beribadah di dalam gereja lokal, kita harus bertumbuh, kita harus rooted di dalam situ, berakar di situ. Kita harus memilih dalam sebuah gereja lokal lagi karena akar. Oke guys, dan hari ini share firman Tuhan yang aku membagikan adalah what can I do for my church? Apa yang bisa aku perbuat bagi gerejaku? Jadi kita nggak hanya berhenti sampai rooted in a local church atau berakar dalam sebuah gereja lokal, tetapi di dalam gereja lokal itu apa kontribusi yang bisa kita lakukan? What can I do for my church, ya? Dan itulah sharing firman Tuhanku hari ini. Aku akan mulai dengan sebuah ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan firman Tuhan berkata, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, berhenti sampai di sini. Jadi guys, ada banyak orang, mungkin kita juga termasuk, banyak dari kita ke gereja beribadah hanya untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu suasana, mungkin kita mendapatkan suasana yang hype, apalagi kalau lagi lompat-lompat gitu kan, ada kembang api, ada asap dan lain sebagainya. Untuk dapat suasana yang enak. Ada banyak dari kita yang datang gereja untuk musik kita yang bagus, untuk khotbah yang menghibur, yang lucu dan lain sebagainya. Nah guys, ini adalah ciri-ciri orang Kristen yang kekanak-kanakan, ya, yang selalu berpikir apa yang bisa aku terima dari gereja ini, apa yang bisa aku dapat dari komunitas ini, ya. Jadi kalau kalian berpikir seperti itu, datang beribadah hanya untuk mendapatkan sesuatu, beribadah dalam sebuah gereja hanya untuk mendapatkan sesuatu, kita ini adalah orang Kristen yang kanak-kanak. Tuhan menghendaki kita untuk dipergunakan. You and me. Dipergunakan sebagai batu hidup, firman Tuhan tadi ngomong, untuk pembangunan rumah rohani atau gereja. Jadi tugas kita nggak berhenti hanya memilih sebuah gereja lokal, rooted in a local church, tetapi hidup kita juga mau dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun sebuah gereja. Gitu ya. Artinya guys, sebagai anggota jemaat Tuhan, kita mau berpartisipasi, memberi kontribusi bagi pembangunan tubuh Kristus untuk gereja Tuhan. Ya, dan ciri mengasihi adalah memberi serta melakukan sesuatu bagi orang yang kita kasih, bagi sesuatu yang kita kasihi. Ya, jika kita mengasihi gereja kita, jika kalian mengasihi NDC Youth, artinya kita mau memberi, melakukan, berbuat sesuatu bagi komunitas kita atau NDC Youth kita. Ya, pertanyaannya adalah apa yang bisa aku perbuat? Oke, Koje, I want to contribute. Aku mau melayani dan lain sebagainya. Apa yang bisa aku perbuat? Oke, yang pertama adalah menjaga kesatuan gerejaku, atau menjaga the unity of my church, of my community. Ya, Efesus 4 ayat 3-4 firman Tuhan berkata, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Ya, jadi salah satu hal penting yang bisa kita lakukan, kontribusi yang kita bisa lakukan untuk NDC Youth atau gereja lokal kita adalah mengusahakan menjaga kesatuan gereja kita. Ini penting guys. Kenapa? Karena kesatuan atau unity itu bukanlah sesuatu yang otomatis. Otomatis terjadi begitu saja, tidak seperti itu. Unity atau kesatuan itu membutuhkan usaha untuk mewujudkannya dan usaha untuk memeliharanya. Kenapa? Karena dalam satu tubuh Kristus, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah gereja pasti ada gesekan. Pasti ada kadang-kadang gak cocok. Pasti kadang-kadang ada juga gak sedikit yang akhirnya ribut. Tetapi di sini yang bisa kita lakukan adalah kita mau menjaga unity of our community. Ya, kesatuan atau unity adalah usaha yang tidak dapat dilakukan sendirian atau parsial, namun usaha bersama-sama, collective, together, yang harus dilakukan semua anggota jemaat kita. Termasuk kalian, termasuk saya, ya. Penting untuk kita pahami guys, kenapa kesatuan ini penting, kenapa unity ini penting? Karena
Yang paling bahaya adalah, aku juga pernah khotbahin kalau nggak salah tahun lalu gitu ya. Di akhir tahun lalu aku juga pernah khotbahin ini. Attack atau serangan yang paling bahaya dari iblis itu bukanlah serangan dari luar. Kenapa? Kalau kita as a community, kalau kita as a church, as a family, kita solid, kita strong, serangan dari luar kita bisa tangkis, kita bisa kuat. Tetapi kalau serangan itu dari dalam, dari pribadi-pribadi di dalam tubuh itu, di dalam komunitas itu yang bahaya. Itu yang menghancurkan banget gitu ya. Sejak dari dulu upaya-upaya dari iblis untuk memecah belah gereja itu dari dalam. Bahkan Kisah Rasul 20 ayat 29-30 berkata demikian. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Ya, serigala-serigala ada dalam kumpulan domba-domba untuk memecah belah. Mereka tidak menyayangkan, mereka nggak happy, mereka nggak sayang sama kawanan atau persekutuan atau komunitas itu. Biasanya mereka muncul, biasanya serigala-serigala muncul. Mungkin bukannya aku menyumpahkan, mungkin ada dari kita yang kadang-kadang juga kita secara nggak sadar. Kita sebagai serigala, kita mau menghancurkan dari dalam. Kenapa? Karena mungkin nggak puas sama gerejanya, mungkin nggak puas sama pemimpinnya, mungkin nggak puas sama sistemnya. Ya, akhirnya mereka menghasut untuk mendapatkan dukungan. Sehingga menimbulkan pertentangan. Sehingga ada gesekan yang gak bisa dihindari. Dan gesekan itu sangat tegang. Sampai bisa ribut dan lain sebagainya. Ya, kita harus mengusahakan harmoni serta kesatuan dalam gereja kita. Atau endisius. Tempat kita beribadah, rumah kita. Di poin yang pertama ini. Apa yang bisa aku kontribusikan untuk gerejaku. Untuk endisius, untuk komunitasku. Untuk rumahku. Yang pertama adalah jaga kesatuan kita. Roma 14 ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Itu yang pertama guys. Yang kedua adalah what can I do? What can I contribute to my local church atau NDC-Youth? Yang kedua adalah mendukung visi gerejaku. Mendukung visi gerejaku. Kalau NDC secara keseluruhan kita punya visi menjadikan setiap jemaat murid Yesus dengan cara yang relevan sehingga berdampak bagi lingkungan. Oke? Dan mengerucut sedikit ke NDC-Youth. NDC-Youth punya visi yaitu home and involve. Home and involve, di mana aku mau menjadikan setiap jemaat di NDC-Youth gak cuma hanya datang, tapi jadikan ini rumah mereka dan involve dalam pelayanan. Ya. Yang kedua adalah mendukung visi gerejaku. Kolose 1 ayat 28-29 mengatakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja kuat di dalam aku. Jadi ada sebuah visi di sini. Memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah, dikatakan di selanjutnya, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga. Mendukung visi itu. Ya, visi gereja guys secara umum adalah menjadikan setiap orang menjadi murid Yesus, menjadi sempurna seperti Yesus. Ya. Dan kita harus memiliki mentalitas seperti Rasul Paulus. Mendukung sepenuh hati visi dari gereja kita. Dan ada 4T guys. Ada 4T hal yang bisa kita lakukan untuk mendukung visi tersebut. Mendukung visi NDC-Youth. Mendukung visi dari NDC. Ya, T yang pertama adalah time. Di mana setiap kita bisa berkomitmen untuk memberikan beberapa jam waktu kita dalam seminggu. Untuk berdoa, membantu pelayanan kunjungan, administrasi dan lain sebagainya. Kita bisa time untuk bisa berkomitmen dalam doa kita, dalam training kita, ya, dan lain sebagainya. Time. T yang kedua adalah treasury. Apa yang kita miliki, mungkin kekayaan kita, mungkin apa yang kita punya, ya. Yang lebih bisa dicek adalah mungkin tenaga atau uang kita, treasury, apa yang kita punya. Kita mau berikan, kita mau membantu, kita mau menolong komunitas kita, NDC-Youth.
T yang ketiga adalah talent. Kita dapat memberikan talenta kita untuk melayani dalam sebuah gereja lokal di NDC Youth. Mengajar, bermain musik, desain grafis, atau menulis, atau mungkin jadi circle leader. Ya, talent kita untuk melayani. You know your talent, you can bisa melayani bersama-sama. Dan T yang kedua adalah thinking. Kita juga dapat memberikan, berkontribusi dengan ide-ide kita, kreatif kita untuk kemajuan gereja. Ya, jadi yang kedua yang gak kalah penting adalah mendukung visi gerejaku. 4T ada time, treasury, talent, and thinking. Ya. Yang ketiga guys, apa yang bisa aku perbuat bagi gerejaku? Yang ketiga yang terakhir adalah menghormati pemimpin gerejaku. Ibrani 13:17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi guys, this as well, poin ketiga ini apply to me. Karena aku pun punya pemimpin. Dan firman Tuhan berkata kita harus menaati, kita menghormati pemimpin di atas kita. Walaupun terkadang mungkin gak satu visi atau gak setujuan. Mungkin caranya bisa berbeda, gayanya mungkin bisa berbeda. Tapi dikatakan mau menghormati pemimpin. Mungkin di sini yang ikut circle mungkin ya circle leader kita kadang-kadang mungkin bisa bikin salah juga. Saya pun bisa bikin salah. Ko Iwan bisa bikin salah. HCF pun bisa bikin salah. Circle leader bisa bikin salah. Pemimpin usher, pemimpin lighting, pemimpin PW bisa bikin salah. Tetapi firman Tuhan mengatakan taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Pemimpin masih manusia guys. Ya, jangan lihat pemimpinnya. Jangan lihat saya secara pribadi. Karena saya akan mengecewakan at one point. Saya akan akan membuat keputusan yang mungkin kalian gak setuju. Tapi disitu adalah challenge kita. Kita akan menaati dan tunduklah kepada mereka. Gak ada kata kudeta dalam Alkitab. Ya, kalau misalkan kalian gak setuju, gak sevisi, daripada mau kudeta, daripada kita ngumpulin orang, kita attack pemimpin, mending ada exit door di situ. Karena kalau misalkan kita sampai mengkudeta itu gak benar juga kan di mata Tuhan. Menghormati pemimpin gerejaku, walaupun pemimpin itu juga kadang-kadang bisa melakukan kesalahan dan masih manusia guys gitu ya. Penutup guys. Untuk di akhir sharing firman Tuhan hari ini adalah dari Rick Joyner yang mengatakan di akhir zaman Tuhan sedang membuat perubahan paradigma tentang jemaat. Jemaat bukan dipandang lagi sebagai domba-domba yang lemah, namun jemaat adalah tentara-tentara Tuhan yang kuat. Kalian yang berjemaat di NDC Youth atau di NDC atau di gereja lokal kalian, mungkin kalian gak di gereja kami, help your local church, bantu mereka. Dan saya percaya ketika kita membantu gereja lokal kita, what can I do for my church? What can I contribute? Dan ketika melakukan itu, saya percaya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kita sebagai batu hidup yang membangun gerejanya Tuhan. Oke? Yuk mari bersama-sama kita berdoa. Bapak yang baik, yang berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku berdoa Tuhan supaya firman-Mu boleh benar-benar kami tangkap. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang membangun gereja Tuhan dalam gereja lokal kami. Meskipun kadang mungkin gereja lokal kami gak sempurna. Ada banyak kekurangan, pemimpinnya juga banyak kekurangan. Tetapi kami mau taat akan firman-Mu. Kami mau membangun gereja-Mu. Kami mau berkontribusi dalam gereja-Mu. Kami mau memberi untuk gereja-Mu. Dan aku percaya Tuhan ketika kami melakukan itu, hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan boleh menyenangkan hati-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam pikiran kami. Biar hidup kami boleh benar-benar berubah oleh kebenaran-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. See you guys next week. Jangan lupa ibadah onsite. God bless you all.